Ustadz ibu saya menyuruh saya untuk kursus bahasa Korea, untuk bekerja di Korea sehingga bisa sebagai modal masa depan dan supaya bisa untuk haji saya. Sedangkan sekarang saya kerja kuli bangunan dan memelihara kambing. Tetapi ibu bilang, cah nom kok neng proyek, mbok kursus neng Korea, entuk duit akeh nggo modal. Tapi yang menjadi permasalahan, kalau saya kerja di Korea, saya tidak bisa istiqomah untuk sholat ke masjid, kelompok mengkaji Al-Quran. Saya sebenarnya tidak mau dan cuma iya. Terus ibu saya bilang, nak, nek gelem neng Korea, kerja neng Jakarta, ben berpengalaman. Saya juga tidak mau dengan alasan sama. Ibu saya seorang mustami' radio Persada FM yang setia. Alasan lain, saya ingin menjadi orang yang mendapat naungan dari Allah di hari akhirat dan menjadi orang yang zuhud dan qanaah. Tapi ibu saya menginginkan supaya anaknya sukses di dunia. Ustadz juga menerangkan kalau kita mengejar dunia saja maka akhirat tidak mungkin tercapai. Padahal kita akan mati dan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah. Yang saya tanyakan, apakah saya berdurhaka pada ibu saya dengan tidak melaksanakan perintahnya? Lalu solusi bagaimana Ustadz? Apakah harus bekerja di bangunan atau di pabrik di luar kota? Sedang tidak istiqomah mengkaji dan sholat berjamaah di masjid. Atas saran dan nasihat Ustadz diucapkan banyak. Terima kasih. Nah, coba dibaca surat Al-Kahfi ayat 28. Surat Al-Kahfi nomor surat 18 ayat 28. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhahu wa la ta'tu 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharap keridhoannya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan di dunia ini. Dan janganlah kamu mengikuti orang-orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingati kami serta menuruti hawa nafsunya dan adalah keadaannya itu melewati batas. Ya, perhatikan ayat ini. Allah memerintahkan supaya kita sabar. Berkumpul, bergaul dengan orang-orang yang aktivitasnya pagi, senja, sepanjang hari hanya mengharap ridhonya Allah. Seperti tuntunan Allah itu, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Wa mahyaya itu hanya aktivitas hidup. Aktivitas hidup hanya mengharap ridhonya Allah. Maka di pilihan saudara tadi sudah sangat tepat. Saya di sini bisa sholat istiqomah, jamaah, bisa ngaji dengan istiqomah, dan juga mendapat rezeki yang halalan thayyiban. Walaupun dengan di bangunan, tapi rezeki yang diperoleh halal, tidak kehilangan. Ya, tentang jalan kebahagiaan di akhirat. Ya, tidak kehilangan. Tapi kalau kamu tinggal ke Korea, yang jelas uangnya belum tentu dapat di Korea. Ya, belum tentu dapat lebih baik gitu loh. Tapi yang hilang sudah jelas. Kamu ke Korea, sudah tidak bisa ngaji, nggak bisa sholat jamaah dengan baik, mungkin mendengar suara adzan saja susah mungkin. Habis ini tiap waktu sholat adzan dengar suara, ngaji, ya, dengar, lihat, bisa datang langsung di pengajian. Ya, kebaikan yang dikabarkan oleh Rasulullah, duduk di majelis ilmu ini lebih baik daripada kamu 1000 sholat sunat 1000 rakaat. Perjalanan menuju majelis ilmu seperti ini dimudahkan jalannya menuju surga.
Ya dah? Ayat yang baru saja tadi bacakan dan surat Asy-Syura ayat 20 tadi. Kamu cari keberuntungan akhirat, duniamu tidak akan kelaparan, disertakan oleh Allah. Ya. Tapi kalau kamu berpaling, meninggalkan tempat yang bagus tadi, tempat yang baik, tempat-tempat bisa ibadah, bisa melunakkan hati, mengurangi kerakusan terhadap dunia, paling matanya berpaling hanya masalah tertarik dunia. Ya toh? Yang jelas akan kehilangan, nanti akan seperti Bani Israel. Coba dibaca surat 60 itu, ayat 60 Al-Baqarah itu. Itu sudah diajarkan oleh Allah kepada Bani Israel dahulu, ya, ditegur lewat nabinya, diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Itu maksudnya untuk pelajaran umat Nabi Muhammad. Jangan seperti Bani Israel itu. Coba. Surat Al-Baqarah ayat 61. Wa idh qultum ya Musa lan nasbiru ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ardu min baqliha wa qithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum wa dhuribat 'alaihimuz zillatu wal maskanah wa ba'u bi ghadabin minallah dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna an-nabiyyina bi ghairil haqq dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Dan ingatlah ketika kamu berkata, hai Musa, kami tidak bisa sabar atau tahan dengan satu macam makanan saja. Sebab itu, mohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu, agar Dia mengeluarkan bagi kami dari apa yang ditumbuhkan bumi, yaitu sayur-mayurnya, ketimunnya, bawang putihnya, kacang adasnya, dan bawang merahnya. Musa berkata, maukah kamu mengambil sesuatu yang rendah sebagai pengganti yang lebih baik? Pergilah kamu ke suatu kota, pasti kamu memperoleh apa yang kamu minta. Lalu ditimpakanlah kepada mereka nista dan kehinaan, serta mereka mendapat kemurkaan dari Allah. Hal itu terjadi karena mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi yang memang tidak dibenarkan. Demikian itu terjadi karena mereka selalu berbuat durhaka dan melampaui batas. Ya, itu Bani Israel dulu setelah keluar dari Mesir ke Palestina, dia mengalami hidup suatu di padang teh begitu, disediakan oleh Allah, hidup di suatu tempat bersama nabinya, ditemani oleh nabinya, Nabi Musa saat itu. Dijamin oleh Allah diberi makanan manna dan salwa. Ya, jadi tidak kekurangan untuk gizi makanan tumbuh-tumbuhannya, apa itu untuk pertumbuhan tubuhnya tidak akan kelaparan, dan untuk kehausan tidak akan kehausan. Di mana itu seperti butiran-butiran embun itu yang segar, yang bisa tidak akan kekeringan, akhirnya bisa menghilangkan kehausan. Salwa itu seperti burung puyuh kecil-kecil itulah, lah itu bisa untuk dimakan tiap harinya. Jadi tidak kekurangan. Hidup bersama Nabi, tidak kurang makan, tidak kurang minum. Ya, tapi tidak sabar. Tidak sabarnya hanya sekedar kepingin mendapat dunia. Yang diminta tadi, ya, minta apa itu? Sayur-mayur, ya, timun, bawang merah, kacang adas, bawang putih, bawang merah. Ya, jadi berkumpul dengan Nabi dengan makanan yang cukup, tempat yang enak. Kalau dia berbuat salah diingatkan oleh nabinya. Kalau berbuat keliru diluruskan, dinasehati, tidak kerasan. Ya, alasannya minta sayur mayur, timun, bawang merah, kacang adas, bawang putih.
Langsung nabinya atas tabdiluna alladzi wa adna billadzi wa khair. Apakah kamu akan menukar sesuatu yang rendah, sekedar timun, kacang adas, bawang merah, sayur kamu ambil, kamu buang tuntunan yang baik. Kamu buang lingkungan yang baik berserta nabimu, kamu buang untuk mendapatkan keduniaan. Kalau begitu yang kamu cari, ihbitu misrom fa innalakum ma sa'altum. Pergi kamu ke kota. Kamu nanti akan mendapati apa yang kamu minta. Karena kamu tidak sabar berkumpul orang-orang baik, nanti kamu akan dapati. Nah, apa yang didapat apa? Kenistaan, kehinaan, dan kemurkaan dari Allah. Karena tidak tahu tuntunan. Tidak. Maka hidup seperti kita ini, kalau udah ya ibadah bisa rutin, ngaji bisa rutin, tuntunan Allah, larangan Allah bisa kita jauhi, perintah Allah bisa kita jalani, perkumpulannya dengan orang-orang baik, kalau berbuat salah, keliru, ditegur, diingatkan. Itu kita diperintah oleh Allah supaya sabar. Wasbir nafsaka ma'alladina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyiyi uriduna wajhah. Sabarlah kamu. Berkumpul dengan orang-orang yang tiap hari itu hanya mengharap ridhonya Allah. Wala ta'du 'ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Ya, jangan matamu berpaling meninggalkan lingkungan yang baik tadi hanya tertarik dengan indahnya dunia. Kamu nanti ke Korea pulang bisa bikin rumah, kamu pulang bisa beli mobil, kamu bisa bayangannya dunia saja. Tapi tidak merasa kehilangan kebaikan yang sudah sedemikian rupa yang dikatakan oleh Nabi kita, dimudahkan jalannya ke surga, diberi pahala yang lebih besar, diberikan suatu kenikmatan yang luar, itu tidak diperhatikan semua. Nah, maka akhirnya akan rugi. Dan Nabi kita mengatakan sebaik-baik orang itu, orang yang beriman rezekinya di negerinya sendiri, paling mulia. Rezeki yang maya dewe, jadi orang yang beriman, tempat pengajian, pendalaman, orang baik, mudah, ya saling ingat mengingatkan kepada lah kok malah berpaling kepada sekedar tadi sepintas lalu kan ya dikejar dunia saja. Ya, di dunia. Wis nek nang Korea nang Jakarta. Latihan tukang ngono. Kono ya akeh nang kene latihan tukang, di sana latihan tukang ya. Tapi uangnya banyak di mana? Jakarta misalnya sini 50 mungkin dana 100 ya. Tapi pengeluarannya juga lebih banyak di sana. Pergaulannya sangat berpengaruh kuat kepada kejelekan di sana. Ya. Neng kene biasanya belanja mau neng pasar-pasar legi, pasar pon, wah neng kono nanti neng mall. Ya mall Taman Anggrek neng MTA kene neng MTA neng kono ngalih MTA-ne. Mall Taman Anggrek. Sana singkatannya ya MTA kok. Ya, mal taman, wah melebu bleng gitu udah, wah barang apik-apik kabeh, udah. Nah keluar nanti pergaulannya juga sudah begitu rupa. Ya di sini saya ketemu wong kudungan, ketemu wah di sana di mall tuh ketemu wong wudoh-wudoh kabeh kuwi. Iya. Sekarang orang yang masuk di mall-mall itu ya malah perempuan-perempuan ini nganggo celana pendek-pendek. Celana jin kuwi lho, sing karo dibodoli kuwi. Bodoli kuwi ya ta. Bajunya ya pakai kaos, udah seperti lebih sopan dari yang laki-laki. Di sini tidak ketemu orang-orang semacam itu. Nah kira-kira saudara pilih tiap hari melihat begitu apa yang begini ini? Kalau saudara keluar ya begitu mana tahan saudara? Nah, maka akhirnya dapat kehinaan, kenistaan, dan kemurkaan dari Allah. Itu sebetulnya peristiwa Bani Israel diterangkan, diabadikan oleh Allah di Al-Quran untuk pelajaran umat Nabi Muhammad. Ya, supaya sabar. Jangan matamu tertarik kebiarnya dunia saja sing dipikir. Ya, padahal dunia bagaimanapun juga itu kesenangan yang menipu. Sekarang banyak orang tertipu hanya karena itu. Ya, wah, mulai so, ya orang tuanya kadang ya senang mulai so bangun rumah, motor, wah senang anakku sukses,
Nah, perkara salat lho saiki ora tau nyang masjid lah. Ah wis wegah dah. Salat nang masjid ngaji barang itu panganan apa kuwi. Ya dah. Nah yang gitu itulah. Orang kadang memilih mana yang baik, mana yang buruk sudah kabur. Lah kok malah kok ning Jakarta, wong sing Jakarta do padu kok. Gitu. Ya, wakil rakyat di sana doan teman-teman nganti berdarah-darah loh. Dia lihat enggak Ibu kemarin? Bapak-bapak. Wakil rakyat, semua wakil rakyat. Nganti bercucuran darah. Nah, lah nek yang suruh makili saudara-saudara itu mung neng kono we ora sah. Gitu. Wong kon makili mikir rakyat kok malah doan teman-teman. Apa yang dicari coba? Do rebutan apa coba kalau dipikir? Berarti katanya itu orang yang terhormat. Wakil rakyat kan orang terhormat. Ditonton manusia se-Indonesia. Malah mungkin sak dunya. Loh kok ngomong ini moro kuampleng. Sampai keluar darah. Sekarang katanya sedang diajukan di pengadilan. Ya. Terus DPR karo gubernurnya padu ra wis-wis. Iya enggak? DPR karo gubernur padu. Lah nek negara isine wong ngono wae rakyate dadi apa? Ya enggak? Ning ndi sing didelok DPR padu, gubernur karo rakyat padu sudah. Ya. Terus di mana-mana ada pembunuhan. Bapak membunuh anak, anak membunuh bapak. Di Kediri kawan-kawannya saya dengar, hanya dengar TV saja. Satu keluarga bunuh diri semua, ditanya katanya karena kesulitan ekonomi. Lah kok malah harap melayu-melayu rono rene. Di sini tenang, di sini dijamin, jangan ada yang kelaparan. Ya, kalau ada yang kelaparan, yang lain tahu membiarkan semuanya dosa. Maka dianjurkan warga ente kelompok-kelompok harus diintensifkan. Jangan sampai ada warga ente yang kelaparan. Kalau masih ada yang kenyang, yang lain jangan lapar. Sebab Nabi kita mengatakan, kalau ada anggota tubuh kita, bagian tubuh kita sakit, seluruh badannya itu merasa sakit. Itu persaudaraan dalam Islam. Dan ini tinggal hadis, prakteknya sudah kita tidak tahu. Maka kita berusaha untuk mengembalikan. Seperti yang dikatakan Rasulullah itu, persaudaraan kita akrabkan. Ya, wes ora bakal keluwen. Nah, keluwen mesti kelompoknya menyampaikan, wah ini tidak bisa makan karena ini ya kita jamin. Masa sak mene jamin sing keluwen ra iso. Makan loh ya, jangan sampai kelaparan. Ojo kok saya tidak lapar tapi saudara saya punya mobil, saya tidak. Ora urusan mobil, urusan waduk. Gitu. Iya, karena yang pokok manusia itu kebutuhan pokok itu makan. Nek ora ndek mobil wis nganti mati ra ndek mobil ora apa-apa. Ning nek nganti ora mangan dilongkas mati. Gitu kan? Nah, maka jangan sampai kelaparan. Nah, jadi jangan begitu. Masa gini kurang bersyukur? Perintah Allah tadi supaya sabar berkumpul dengan orang-orang yang selalu aktivitasnya itu mengharap ridhonya Allah. Jangan tertarik ke biarnya dunia. Maka Nabi kita mengatakan unduru ilaman huwa asfala minkum wala tanduru ilaman huwa fauqakum. Jangan urusan dunia jangan melihat orang yang di atas, tidak ada habisnya. Tapi lihat yang di bawah kamu. Ya dah? Misalnya kita kondisinya seperti ini, orang yang di bawah kita rekoso lebih bawah kita masih banyak. Jangan melihat yang di atas. Nah, itu dalam untuk menenangkan hati Rasulullah mendidik umatnya seperti itu.